Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang ada, malam hari ini kita akan beribadah syukur dalam keluarga Kalengkongan Mumu berkenaan dengan Bapak Hani Kalengkongan yang boleh berhari ulang tahun ke-48. Dalam persiapan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jacqueline Suwan Waru Sembilan Sarjana Teologi, mari kita berdiri, kita menyanyi, naikkan doa pada Allah dan seterusnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu. Bersyukurlah kami karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan lebih teristimewa bagi keluarga Kalengkongan Mumu, Bapak Hani Kalengkongan boleh berhari ulang tahun yang ke-48. Kami akan beribadah syukur kepadamu Bapa di surga. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu, biar Engkau memberkati akan ibadah syukur kami malam hari ini. Engkau memberkati akan kehadiran kami Ibu Pendeta Jacqueline Suwan Waru Sembilan Sarjana Teologi. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia memimpin ibadah syukur ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tabiskan ibadah ini. Tertabislah ibadah syukur ulang tahun ke-48 Bapak Hani Kalengkongan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dipersilakan duduk. Kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang kami percaya telah hadir dan berjalan bersama dengan keluarga Kalengkongan Mumu. Tuhan yang telah merajut kehidupan Bapak Hani Kalengkongan sehingga ia boleh membilang usia 48 tahun hari ini. Segala sembah, sujud, puji-pujian, dan ucapan syukur dipersembahkan oleh keluarga ini
bersama dengan pelayan-pelayan khusus yang ada di jemaat kolom 4 ini hanya terarah kepadamu Tuhan lewat ibadah saat ini. Kami minta dengan kerendahan hati, Tuhan, sambutlah kami. Terimalah ibadah kami. Terimalah kiranya ucapan syukur keluarga Kalengkonganmu. Sungguh hanya karena karya selamat-Mu kami boleh ada menjalani hidup ini. Kiranya Engkau melengkapi dan menyempurnakan sukacita iman yang boleh teralami dan terjadi dalam hidup keluarga ini dan kami semua dengan firman-Mu Tuhan, yang sungguh kami percaya firman-Mu adalah pedoman untuk hidup kami. Orang-orang yang percaya kepada-Mu, firman-Mu mengarahkan perjalanan hidup kami hari ini dan hari esok. Maka ya Roh Kudus, bungkus kami semua dengan urapan-urapan baru-Mu. Kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami dituntun oleh firman-Mu. Seraya kami minta kepadamu Tuhan, kami manusia yang banyak sekali kelemahan. Tuhan kasihani kami dan ampunilah kami. Demi Kristus Tuhan kami, firman kehidupan dan juga penebus dosa dan salah kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Mari kita membaca. Saya ambil dalam Yesaya Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian pembacaan Alkitab.
Mari kita sambut pembacaan Alkitab ini dengan menyanyi firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Selamat hari jadi Pak Ani yang ke-48 tahun hari ini. Dan kita selalu meyakini bahwa bertambah umur adalah anugerah Tuhan. Dan kita boleh juga saksikan dan rasakan baiknya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan sepanjang 48 tahun. Ada banyak peristiwa dan pengalaman suka duka, gagal berhasil yang tidak akan pernah sepi di perjalanan kehidupan kita. Tapi satu keyakinan kita adalah bahwa Tuhan selalu hadir dalam situasi apapun kehidupan kita. Kalau orang boleh bertanya sebagai sebuah perenungan penghayatan tentang kehadiran Tuhan, berapa banyakkah doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Berapa banyakkah kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh dikabulkan dan diberikan dalam kehidupan kita? Tidak ada yang bisa menghitung semua. Tidak ada yang dapat juga memperhitungkan baiknya Tuhan dalam hidup ini. Tapi sebagai seorang yang beriman kepada Dia yang merupakan perancang kehidupan kita, dalam segala keadaan kita mengucap syukur, termasuk ketika hari lahir ini oleh pekerjaan Roh Kudus, juga Pak Hani, keluarga bersama ibu, anak-anak boleh membawa kehidupan ini ke mezbah Tuhan melalui ibadah saat ini. Nah, karena itu dalam perikop Yesaya 43 ini, kita yang pertama mau diingatkan oleh firman ini tentang kasihnya Tuhan kepada kita. Tentang kasih Tuhan yang tiada tarahnya. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mulai dari dalam rahim ibu disebutkan, diberikan nama, lalu dikatakan bahwa
kasih Tuhan itu tidak pernah mengenal waktu, peristiwa, dan juga keadaan, situasi. Tantangan boleh datang. Pergumulan juga bisa menghadang kehidupan kita. Yang kadangkala secara manusiawi kita berada dalam situasi kehidupan yang tidak menentu oleh karena penderitaan, oleh karena kesulitan. Ya. Bukan hanya pergumulan itu lahir dari diri sendiri, tapi juga dalam lingkungan kerja kita. Banyak kita hadapi pergumulan dan tantangan-tantangan itu. Tapi kasih Tuhan itulah yang saya percaya diyakini oleh kita. Dialah yang selalu membangkitkan semangat kita untuk menghadapi realitas-realitas kehidupan demikian. Kasih Tuhan itulah yang kita selalu ingat dalam hidup kita. Masa lalu kita, pemeliharaannya Dia, termasuk Pak Hani 48 tahun. Yang saya katakan kasih Tuhan yang tidak berubah itu, Dia jugalah dikatakan oleh firman yang akan membangkitkan semangat, membangkitkan spirit kita untuk tidak menjadi lemah. Karena itu Dia katakan jangan takut. Ya. Dia katakan jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, miliknya Tuhan, biji matanya Tuhan. Nah, kalau kita orang berefleksi perjalanan 48 tahun Pak Hani, bagaimana Tuhan rawat, Tuhan gendong, Tuhan pegang tangan kita, bagaimana Dia memperlengkapi kita untuk menjadi anaknya, menjadi biji matanya yang tidak akan pernah lain dalam situasi apapun. Itu kasih Tuhan yang boleh kita hayati juga pada saat ini. Di tengah-tengah kita bersyukur dengan keluarga Kalengkongan Mumu. Kasih Tuhan merawat kehidupan suami istri, bapak dan ibu. Kasih Tuhan merawat, menjaga kehidupan bersama orang tua dan anak-anak. Kalau Tuhan katakan, jangan takut, aku telah menebus engkau. Orang sudah menikmati penebusan, bukan? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Dia. Ya, nah, kasih Tuhan itulah yang akan berjalan bersama dengan kita, Pak Hani, ibu dan anak-anak, hari ini dan hari esok. Kasih Tuhan itu yang tidak berubah. Nah, karena itu kita katakan, apa yang Tuhan mau bikin? 4 orang. Ya, untuk next. Apa yang Tuhan mau bikin? Dia katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya apa? Kalau kita melihat lagi perjalanan orang Israel, toh, bagaimana Tuhan toh, membelah laut Teberau, ya, air tidak, Tuhan bilang air tidak akan menghanyutkan engkau. Toh. Lalu kita lihat bagaimana juga perjalanan mereka 40 tahun, ya, untuk menuju tanah perjanjian Kanaan.
dengan berbagai rintangan api dan lain-lain sebagainya, ya, binatang buas dan lain-lainnya. Apa Tuhan bilang? Aku menjadi tiang awan di waktu siang, terik matahari, dan aku menjadi tiang api di malam hari. Ya. Itu yang Tuhan buat. Kalau orang tanya apa yang Tuhan akan lakukan, itulah yang Tuhan kerjakan kepada kita. Ada berkat-berkat yang akan menyertai kehidupan kita. Penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Air tidak akan menghanyutkan engkau. Air inilah bahaya. Di samping dia sebagai sumber juga terang kehidupan, tapi juga dia bisa bahaya. Tuh banjir besar, banjir bandang ini terjadi di Amerika, bukan? Sementara terjadi. Tapi dia katakan kamu tidak akan dihanyutkan. Dia kasih jalan. Dia kasih jalan. Dia buka jalan. Ya. Karena apa? Dia katakan, oleh karena aku Allahmu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bayangkan, Tuhan taruh harga kepada kita, ya. Dan kita adalah mulia, lebih dari apa yang ada di dunia ini. Karena itu, syukuran ulang tahun ini, firman ini juga mau mengingatkan tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan juga mau kasih ingat untuk perjalanan kemudian, bukan hanya bangsa Israel, tapi orang juga untuk perjalanan ke depan. Jangan takut, jangan takut, ya. Karena orang ini adalah milik Tuhan, biji mata Tuhan, ya. Tantangan apapun, rintangan apapun tidak mampu untuk menggeserkan kasih Tuhan itu kepada kita, karena dia adalah tiang awan dan tiang api perjalanan kehidupan kita siang malam. Biarlah kiranya firman ini juga akan membangun lagi semangat kita di tengah-tengah tantangan COVID-19 ini. Tidak ada kata menyerah, tapi kita harus maju, karena dialah penebus kita, dialah Allah kita, dialah yang selalu berjalan bersama dengan kita, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita jawab kasih Tuhan itu dengan mengambil bagian dalam kebetulan pelayanan gereja Tuhan, dengan membawa persembahan syukur sambil kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami,
kami menyampaikan dengan segenap hati kami, terima kasih banyak. Kami telah diberkati oleh firman, oleh pekerjaan Roh Kudus, kami dapat mengungkapkan nyanyian pujian kepada-Mu. Kami berterima kasih pula atas kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk membawa persembahan kepada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup dan air hidup. Engkau telah menyatakan kehadiran-Mu di perjalanan kehidupan keluarga Kalengkongan-Mu. Di dalamnya ada Bapak Hani Kalengkongan yang hari ini dia dapat membilang usia 48 tahun. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau menyambut ucapan syukur keluarga ini. Engkaulah Tuhan yang kami yakin berjalan bersama dengan keluarga ini. Hari ini, hari esok. Kabulkanlah kiranya Tuhan harapan yang terkandung dalam sanubari Bapak Hani sebagai imam dalam keluarga, sebagai suami dan sebagai papa orang tua. Dengarkanlah dan kabulkan doanya untuk istrinya, doanya untuk anak-anaknya, doanya kepada Tuhan yang senantiasa meminta bagaimana dia boleh melakukan kegiatan kerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tidak ada halangan ia dalam proses kerja di lingkungan Bank BCA. Selamat daripada-Mu Tuhan. Dalam perjalanan-perjalanan mereka seisi rumah ini begitu sangat terbukti. Pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari. Penyertaan-Mu Tuhan begitu sangat dirasakan. Biarlah kehidupan keluarga ini selalu ada di mata-Mu Tuhan. Kuatkan iman mereka, tambahkan pengharapan. Sebagaimana Engkau berfirman, jangan takut. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kami ikat janji-Mu Tuhan itu. Berilah kiranya Tuhan anak-anak masa depan dalam pendidikan mereka. Berkatilah kiranya Tuhan Ibu Kalengkongan-Mu dalam segala kegiatan di dalam rumah sebagai tiang doa keluarga. Tapi juga ia pun turut bersama-sama mengambil bagian sebagai seorang ibu, seorang perempuan karir dalam mengembangkan kehidupan sejahtera dalam keluarga ini. Berkatilah mereka seisi rumah ini. Kiranya Tuhan pula akan menyertai kehidupan pelayan hamba-hambamu, Bapak Penatua Kres Pembukau, Bapak Syamas Jeffrey Delaru, dan Ibu Penatua Yunita Mongilala bersama dengan keluarga masing-masing,
Mereka ada di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan semua pengorbanan yang tercurah untuk pekerjaan misi gereja Tuhan, misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, mereka tidak akan pernah terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Tapi Tuhan kuatkan mereka. Pakai mereka ini Tuhan, lebih heran lagi dalam pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan ketika kami masih ada dalam pergumulan COVID-19. Kami saksikan kerja Tuhan. Kami rasakan karya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan keleluasaan lagi kepada kami untuk beraktivitas di tengah-tengah COVID-19. Kami juga menikmati bagaimana kuasa Tuhan mengambil alih segala perasaan yang ada dalam diri kami. Ketika kami diselimuti dengan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran, Tuhan, sungguh Roh-Mu bekerja di dalam kami. Dan kami yakin bahwa Engkau terus bekerja memulihkan dan menyelamatkan kami. Tidak ada yang tidak dapat Engkau lakukan. Karena kehidupan dunia ini dan manusia ada dalam otoritas-Mu. Kami yakin dan kami pegang itu dalam nama-Mu ya Yesus. Kami minta semua upaya-upaya pemerintah diberkati oleh Tuhan. Kami minta kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati seluruh jemaat Yudea Pal 2 di malam ini Tuhan. Ketika malam telah merapat Tuhan, lindungilah dalam pertiduran malam ini. Dan kami boleh juga menyambut hari esok, sang surya pagi yang Kau siapkan bagi kami. Tuhan, kehidupan kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu dengan harapan-harapan dan cita-cita kami dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan kesaksian dari keluarga. Terima kasih atas kesempatan. Tentunya kalau saya pribadi, kalau mau menceritakan kesaksian, tentu tidak dapat diucapkan dengan kata-kata lagi. Kalau mau ucapkan kesaksian selama 48 tahun sampai saat ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini juga di tanggal 3 ini saya berumur 48, tentunya itu karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi kalau mau kesaksian, ada juga kesaksian yang saya bisa ceritakan. Tentu di saat ini, di situasi saat ini, saya mau ceritakan tentu menyangkut penyertaan Tuhan terhadap diri saya, khususnya diri saya. Karena kalau mau bercerita, kita tanpa kerja itu berhubungan langsung dengan banyak orang. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini ya orang bilang kalau mau terkontaminasi atau mau tertular itu sangat mudah tentunya. Tapi setiap kali mau ke kantor, mau ke tempat
kerja tentu kita tidak lupa berdoa dulu, mohon lindungan Tuhan tentunya. Jadi dengan kita bermohon kepada Tuhan, tentu Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Jadi tentunya itu yang menjadi kesaksian saya di belakangan ini. Karena kalau orang mau bilang kemain ngoni di tempat kerja itu dengan orang yang orang tidak tahu orang dari mana, orang itu sehat atau sakit, tapi puji Tuhan sampai saat ini aman-aman, sehat-sehat. Jadi yang menjadi kesaksian saya itu sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan khususnya saya, dan saat ini juga saya bersyukur karena berkat kasih penyertaan Tuhan sehingga saya boleh bertambah umur yang membilang 48 tahun, yang tentunya sebagai kita manusia itu sesuatu yang tidak mudah. Seperti Ibu yang dikatakan Ibu Pendeta tadi, memang kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, berubah. Jadi itu yang saya yakini sampai saat ini. Jadi yang menjadi kesaksian saya itu Tuhan itu memang luar biasa. Di saat-saat kita dalam keadaan apapun, kalau kita memang mencari Tuhan, tentu Tuhan pasti, walaupun tidak di saat itu, tapi saya yakin itu Tuhan pasti mendengar. Jadi itu yang menjadi kesaksian saya sampai saat ini. Jadi intinya kasih Tuhan itu tidak berkesudahan sampai saat ini di dalam kehidupan kami, terlebih khusus saya. Jadi puji Tuhan. Untuk melengkapi kesaksian kami keluarga akan membawakan satu lagu. Ayo Kevin. Masih takut mau terima. Kalau Kevin masih. Jadi memang ada kasih 2 tahun di TK. Kalau Kevin memang masih. Kevin dia latihan basket kan? Iya, basket. Tinggi kok kalau basket kan. Ya. Kulo-kulo. Kalau bahasa Tomohon, kulo. Iya. Kulo. Kami akan membawakan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih. Ya, mari kita orang berdiri, orang mau tutup ibadah ini dan kita melakukan bersama nyanyian Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan.
dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan penghentaraan Roh Kudus akan tetap tinggal beserta dan memberkati kehidupan keluarga Kalengkongan Mumu dan kita sekalian dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kita menyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu ya Bapa di dalam sorga. Ibadah syukur kami pada malam hari ini berkaitan dengan ulang tahun Bapak Hani Kalengkongan yang ke-48 tahun telah selesai dan terlaksana dengan sangat baik. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami dalam peribadatan ini. Kami pun berdoa kepadamu Bapa di surga akan kadin kami Ibu Pendeta Jacqueline Soan Waru Sumilat Sarjana Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa menyertai Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Bahkan keluarga Waru Sumilat selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Anak-anak Bapak Yori yang ada di kejauhan, berkat Tuhan senantiasa menjaga keluarga. Bapa yang ada dalam surga, selesai peribadatan ini, jika ada pelayanan dari kaum keluarga dalam bentuk apapun itu, Tuhan berkati, agar berkat-Mu akan mengalir di dalam kehidupan kami selalu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum dari tuan rumah, disilakan kalau ada sepatah dua kata dari Bapak Penatua, disilakan. Sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama dalam peribadatan ini, peribadatan yang bertepatan dengan ucapan syukur kami, dan tentunya juga Tuhan sudah memberikan cuaca yang begitu baik. Puji Tuhan, terima kasih. Dan tentunya juga kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Soan Sumilat, keluarga Waru Sumilat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dimanapun Ibu pergi dan berada di dalam tugas dan pelayanan. Tuhan memberkati. Dan tentunya juga kepada Bapak Syamas Jeffrey Delaru yang sudah menuntun sebagai MC di dalam ibadah ini. Kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Syamas dan keluarga, dan tentunya juga kepada Bapak Penatua Kris Hombokahu, keluarga Hombokahu Pangimanan. Tentunya juga Tuhan Yesus akan memberkati, dan juga kepada Ibu Penatua Yunita Tumbol Pengilala. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati keluarga di dalam tugas dan pelayanan juga. Jadi kami keluarga ada persediaan ala kadarnya, kami mohon tunggu sebentar. Jadi kami serahkan kepada orang di belakang. Staf apa?